ada beberapa soal atau 4 atau 5 soal kalau nggak salah yang apa namanya yang kemarin minggu lalu sudah saya berikan gitu ya, sehingga di pertemuan kali ini bisa kita bahas gitu ya. Tapi mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join gitu ya, kita bisa bahas gitu ya terkait dengan review singkat gitu ya terkait dengan data envelope analysis atau DEA. Nah, beberapa hal gitu ya yang akan kita bahas pada sore ini gitu ya, itu adalah introduction terhadap DEA sama SFA gitu ya, data envelopment analysis sama stochastic frontier analysis. Perbedaan kedua hal ini gitu ya dalam mengukur efisiensi. Kemudian pro dan kontra karena kita materinya minggu ini lab ini minggu ini adalah DEA gitu ya, maka kita bahas terkait dengan pro dan kontranya DEA. Apa sih benefitnya kalau misalnya kita pakai DEA gitu ya dibandingkan sama menggunakan SFA kayak gitu. Kemudian materi yang selanjutnya itu adalah beberapa hal gitu ya terkait dengan DEA. Kemudian orientasi gitu ya yang bisa digunakan kalau kita menggunakan DEA untuk menghitung efisiensi gitu ya, ada input orientation, ada output orientation. Kemudian asumsi-asumsi yang dibutuhkan seperti itu. Dan ini ada standar DEA model sama MAMQUIS gitu ya. Nah, kedua hal ini yang nantinya akan kita akan kita bahas gitu ya, tugas-tugasnya itu kita ambil dari sini gitu ya. Kita akan membahas kita akan running 3 kali nanti ya untuk untuk menjawab soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Nah, jadi gitu ya, secara singkat gitu, ada beberapa metode gitu yang digunakan untuk menghitung efisiensi. Ada data envelopment analysis atau DEA sama ada stochastic frontier analysis gitu ya. Jadi pada mulanya gitu untuk menghitung efisiensi itu ada 2 kelompok ahli yang menemukan cara untuk menghitung efisiensi. Kelompok ahli statistika itu menemukan DEA gitu ya, menemukan cara untuk menghitung efisiensi dan itu adalah data envelopment analysis gitu ya. Nah, ahli statistika tersebut gitu ya, itu berbasis gitu, punya basisnya itu adalah non parametrik gitu ya, atau menggunakan cara linear programming kayak gitu, menggunakan teknik linear programming untuk menghitung mengidentifikasi gitu ya best practice gitu ya, atau unit usaha gitu ya, kita ngomong DMU decision making unit atau unit usaha gitu ya, yang paling terbaik di antara sampel-sampel yang kita punya gitu, di antara observasi yang kita punya. Dan para ahli statistika tersebut gitu ya dalam menghitung efisiensi itu hanya berdasarkan perbedaan antara decision making unit gitu ya, DMU yang diobservasi tersebut dan best practice-nya atau decision making unit yang dimana yang paling terbaik gitu, yang paling efisien. Jadi efisiensi itu dihitung dari kalau DEA efisiensi itu dihitung berdasarkan observasi dari unit usaha dibandingkan dengan unit usaha yang paling efisien begitu. Jadi tidak ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi efisiensi ini, tidak diperhitungkan di situ. Gitu. Jadi dia tidak ada random error gitu ya. Kalau kita menggunakan data envelopment analysis gitu. Nah, ini adalah alat yang digunakan gitu ya. Jadi kalau secara singkat tadi, data envelopment analysis itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung efisiensi, tapi dalam perhitungannya tidak ada atau tidak diperhitungkan adanya faktor lain di luar model. Jadi random error-nya
dihitung gitu ya di situ. Nah, sedangkan tadi kan apa namanya ada efisiensi gitu ya. Ada efisiensi itu juga bisa dihitung melalui apa namanya alat analisis lain gitu kan. Jadi tadi saya di awal gitu ya, saya cerita kalau misalnya efisiensi itu ditemukan oleh dua kelompok ahli. Satunya kelompok statistika gitu ya, yang tadi sudah kita bahas, DA. Nah, yang satunya itu adalah para ahli ekonometrika. Jadi para ahli ekonometrika ini merumuskan gitu ya cara untuk menghitung efisiensi itu. Dan mereka menamakannya Stochastic Frontier Analysis atau SFA. Nah, dasar dari perhitungan efisiensi menggunakan SFA itu adalah ekonometrika gitu ya. Dia menggunakan konsep gitu ya dari regresi kayak gitu. Maka dari itu gitu ya, selain selain dia menghitung adanya efisiensi tadi gitu ya, dia juga bisa menghitung inefisiensi kayak gitu. Ada hal lain di luar model yang bisa dihitung. Dia memasukkan random error di situ. Sekaligus di situ dia bisa menghitung efek efisiensinya. Efek inefisiensi, sorry. Jadi kalau di SFA gitu ya, best practice itu gitu ya, tidak hanya diukur gitu ya melalui unit usaha tersebut dibandingkan sama unit usaha yang paling bagus gitu ya, tapi di situ ada faktor lain di luar model yang juga diperhitungkan, yaitu random error kayak gitu. Jadi itu perbedaan gitu ya antara DEA sama SFA gitu. Nah, kemudian gitu ya, untuk memperjelas lagi gitu ya dari teman-teman untuk memperjelas perbedaan dari DEA sama SFA gitu ya, di sini ada benefit sama drawbacks-nya kalau menggunakan DEA gitu ya. Jadi manfaat gitu ya kalau kita menggunakan DEA gitu ya. Jadi DEA itu bisa menghitung gitu ya efisiensi relatif dari beberapa unit usaha gitu, atau di sini namanya decision making units atau DMU gitu ya. Yang dimana diharapkan gitu ya unit usaha tersebut itu memiliki size yang hampir sama kayak gitu. Nah, kemudian gitu ya, DEA itu digunakan tanpa kita harus mencari terlebih dahulu functional formnya dari input sama outputnya. Nah, ini gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan SFA gitu ya, insya Allah minggu depan gitu ya kita akan bahas SFA. Kalau SFA itu kita harus mencari dulu mana sih functional form gitu ya, fungsi yang paling baik gitu, yang paling terbaik untuk yang paling baik yang bisa kita gunakan untuk data yang kita gunakan tersebut kayak gitu. Nah, functional form ini gitu ya kita bisa pilih gitu ya kalau di frontier gitu ya. Kalau di SFA itu bisa pilih Cobb-Douglas, terus habis gitu no technological progress, terus translog gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini gitu ya, kita tanpa, kalau menggunakan DEA itu kita tanpa harus mencari terlebih dahulu gitu ya functional form yang terbaik gitu. Jadi DEA ini langsung aja output sama inputnya gitu, tanpa harus mencari fungsi produksi yang paling bagus yang
mencerminkan data kayak gitu. Tadi pilihannya ada translog sama subtranslog tadi. Ada translog sama subtranslog, ada subtranslog itu ada no technological progress gitu ya, ada Cobb Douglas, sama ada Higgs neutral gitu. Jadi kalau SFA minggu depan kita akan membandingkan gitu ya. Kita harus cari dulu mana fungsi produksi yang paling bagus kayak gitu. Nah, kemudian gitu ya, manfaat yang ketiga kalau kita menggunakan DEA gitu ya. Jadi DEA ini bisa digunakan gitu ya di small sample size gitu ya. Jadi observasinya itu kita bisa menggunakan DEA meskipun jumlah observasi yang kita punya itu sedikit gitu. Nah, paling minimal untuk menggunakan DEA gitu ya, itu adalah 3 times higher than the sum of input and output. Jadi misalnya kita punya 2 input gitu ya, dan kemudian punya 1 output, jadi untuk memproduksi suatu output tersebut kita butuh 2 jenis input gitu ya, misalnya material sama labor gitu ya. Jadi kan jumlahnya itu ada 3 ya, jadi input tadi itu ada raw material gitu ya, R sama labor gitu ya, R sama L. Nah, outputnya ada 1. Jadi tadi berarti the sum of input and output itu adalah 3. Raw material ditambah labor ditambah sama output, jadi ada 3. Jadi minimal data yang kalian punya gitu ya, yang teman-teman punya itu ada 3 dikali sama 3 atau jumlahnya adalah 9. Jadi dengan hanya menggunakan 9 observasi saja gitu ya, minimal itu sudah bisa dilakukan perhitungan efisiensi menggunakan dengan data envelopment analysis gitu ya. Jadi ini small sample size gitu. Izin tanya Bu, mohon maaf. Kan tadi kan sudah dijelaskan Bu Wulan itu kan ada persamaan misal Cobb Douglas-nya dan lain sebagainya. Nah, ini jadi tuh DEA ini tuh benar-benar tidak memperhatikan misalnya fungsi Cobb Douglas atau apa gitu ya Bu ya, langsung yang penting sampel size-nya segini dan ada misal tentang data kapitalnya, outputnya atau levernya atau harganya gitu, maksudnya kok harga sih, biaya tenaga kerjanya dan lain sebagainya, gitu aja Bu. Makasih. Iya, makasih pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalnya DEA gitu ya, kita tinggal kita tinggal running aja gitu ya, input sama outputnya tanpa harus memilih tadi fungsi produksi terbaik gitu ya. Tapi kalau misalnya di SFA itu memang kita harus cari tahu dulu gitu ya, membandingkan dulu, ada tesnya gitu ya, antara translog gitu ya, antara translog sama subtranslog, di mana subtranslog tadi itu ada ada fungsi produksi Cobb Douglas gitu ya, ada fungsi produksi Higgs neutral, terus ada fungsi produksi no technological progress kayak gitu. Jadi kalau SFA memang harus dibandingkan terlebih dahulu gitu ya, mana fungsi produksi yang terbaik gitu. Jadi kita harus cari dulu gitu fungsi produksinya, baru nanti baru nanti bisa menghitung efisiensinya. Tapi kalau di DEA itu tidak memerlukan tidak memerlukan untuk mencari fungsi produksi yang terbaik kayak gitu ya. Jadi itu salah satu benefit dari menggunakan DEA dibandingkan dengan SFA gitu. Apakah sudah menjawab? Berarti memang tidak ada perlu uji asumsi dan lain sebagainya, hanya syaratnya minimal sampel 3 kali 3 begitu saja ya. Iya, jadi kalau misalnya di DEA memang tidak perlu uji asumsi, menguji fungsi produksi yang terbaik yang akan digunakan gitu ya. Kemudian kalau di DEA memang ada minimal requirements-nya gitu ya. Jadi minimalnya 3 dikali dengan
jumlah output sama input gitu tadi. Tadi contohnya 3 gitu ya. Makanya tadi 3 kali 3. Kalau misalnya inputnya ada capital, labor, raw materials, kemudian energi gitu ya, ada 4 gitu ya. Kemudian outputnya ada 1, berarti kan 4 ditambah 1 ada 5 dikalikan 3. Berarti minimal observasi yang diperlukan itu adalah 15. Seperti itu. Gitu, sudah menjawab ya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Kemudian mungkin bisa saya lanjutkan gitu ya. Jadi yang selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah DEA bisa menganalisis lebih dari satu output gitu. Nah, memang kalau menggunakan data envelopment analysis gitu ya atau DEA ini outputnya bisa lebih dari satu gitu. Tapi kalau di SFA itu outputnya hanya yang bisa digunakan hanya satu saja gitu. Jadi output ini di DEA bisa lebih dari satu, tapi kalau di SFA hanya satu saja begitu. Kemudian drawbacks dari DEA gitu ya. Nah, karena kita hanya menghitung efisiensi relatifnya saja gitu ya, efisiensi dari the best practice gitu ya, unit usaha yang paling baik gitu ya di antara sampel yang kita gunakan tersebut gitu ya, maka hasil perhitungan efisiensinya tidak bisa digeneralisasi gitu, tidak bisa digunakan secara luas seperti itu. Karena tadi kan misalnya nih mungkin hanya untuk misalnya kalau misalnya ada tugas gitu ya membuat paper gitu, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan ini minimal sampel size-nya yang kecil gitu ya. Tapi otomatis kalau misalnya sampel size-nya kecil gitu ya, otomatis mungkin nanti hasil yang digunakan itu tidak bisa digunakan untuk rekomendasi kebijakan begitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Hasil dari runningnya itu tidak bisa digeneralisasi karena tadi small sample size-nya gitu. Dan efisiensinya dihitung secara relatif gitu ya. Di sini kata-kata relatif itu sebenarnya gitu ya berarti bahwa kalau misalnya sekarang Bapak Ibu punya membandingkan 9 observasi gitu ya, 9 unit usaha tadi 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya. 9 unit usaha. Nah, ada A, berarti berapa tuh? A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya, sampai I. Ada unit usaha A sampai I gitu ya. Nah, mungkin di hasil runningnya ketika 9 observasi tersebut, itu unit usaha A dan B itu adalah unit usaha yang paling efisien gitu ya. Itu adalah best practice-nya gitu ya. Kalau misalnya 9 hanya memiliki 9 usaha saja, 9 unit usaha saja yang di-running gitu ya, A sama B gitu ya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi gitu ya, kita tambahkan lagi misalnya sampai 20 gitu ya, sampai 20 perusahaan gitu ya. Jadi 9 ditambah sama 11 perusahaan lagi. Nah, belum tentu unit usaha A sama B ini akan kembali menjadi unit usaha yang terbaik atau yang paling efisien. Nah, itu yang dinamakan dengan efisiensi relatif gitu ya, karena perhitungannya hanya relatif. Ketika sampelnya berubah gitu, ketika misalnya ditambahi sampel unit usaha lain gitu, maka unit usaha tadi yang dinilai efisien bisa saja tidak lagi menjadi unit usaha yang efisien gitu. Nah, kemudian drawbacks yang kedua gitu ya, itu adalah DEA itu adalah non-parametrik tadi ya, ditemukan sama ahli statistika dan juga tidak menghitung adanya noise gitu ya atau random error gitu. Jadi itu tadi adalah drawbacks dari data envelopment analysis gitu. Nah, kemudian mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, nggak ada yang tanyakan ya, berarti boleh saya lanjutkan gitu. Jadi ini adalah 3 gitu ya prinsip dari data envelopment analysis gitu ya. Nah, versi standarnya itu menggunakan constant return to scale gitu. Nanti kita akan bahas gitu ya constant return to scale itu apa gitu ya. Jadi DEA ini bisa untuk digunakan untuk mengkalkulasi adanya efisiensi teknis dan juga efisiensi skala gitu. Efisiensi teknis dijelaskan di sini bahwa efisiensi teknis itu adalah kemampuan dari suatu unit usaha gitu ya firm untuk mencapai output maksimal dari input tertentu gitu. Kemudian ada alokatif efisiensi. Itu dulu gitu ya. Ada technical efisiensi tadi, kemampuan dari suatu unit usaha untuk mencapai maksimal output gitu ya dari sejumlah input tertentu. Kemudian, dari DEA sendiri gitu ya ada dia bisa digunakan untuk menghitung gitu ya alokatif efisiensi biaya dan juga efisiensi alokatif. Kalau memang data terkait dengan harga gitu ya, misalnya harga input gitu, itu tersedia, maka bisa digunakan untuk menghitung efisiensi biaya dan juga efisiensi alokatif gitu. Kemudian yang ketiga, DEA itu bisa juga digunakan untuk menghitung total faktor productivity gitu ya. Jadi produktivitas, di mana dia berbeda gitu ya dengan penghitungan produktivitas pada umumnya. Kalau produktivitas pada umumnya itu hanya memperhitungkan bahwa bagaimana gitu ya output itu bisa bagaimana input itu bisa mencapai suatu indikator yang dikatakan produktif gitu ya. Maksudnya produktivitas itu hanya dihitung berdasarkan input yang digunakan, kombinasi dari input yang digunakan untuk menghasilkan output. Tapi kalau total faktor productivity gitu ya, total faktor productivity ini dia juga menghitung produktivitas, tapi produktivitas itu tidak hanya dipengaruhi oleh rangkaian input yang digunakan, tapi dia juga dipengaruhi dari bagaimana manajerial dari unit usaha tersebut, bagaimana teknologi yang digunakan oleh unit usaha tersebut, dan skala ekonomi yang digunakan oleh unit usaha tersebut gitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas gitu ya. Gitu. Dan di DEA itu sudah disediakan option gitu ya untuk menghitung produktivitas, yaitu di sini menggunakan MAMQuiz DEA, di mana nanti kita akan bahas gitu ya di akhir bahwa MAMQuiz DEA ini bisa untuk secara langsung gitu ya menghitung TFP change gitu ya, total factor productivity change, perubahan gitu ya, perubahan yang dimaksud perubahan berarti per tahun gitu ya nanti ya, tahun ini dibandingkan sama tahun kemarin gitu kan. Nah, di mana TFP ini ada tiga bisa didekomposisi gitu ya, bahasanya adalah dia bisa didekomposisi, di mana perhitungan TFP ini merupakan didekomposisi gitu ya, atau terdiri dari ini perhitungan technical change, kemudian technical efficiency change, dan juga scale efficiency change, di mana nanti kita akan bahas gitu ya, dan ada contohnya nanti yang sudah teman-teman kerjakan juga gitu. Kemudian perhitungan efisiensi itu gitu ya terdiri dari dua, ada tadi sudah kita bahas efisiensi teknis gitu, dan juga efisiensi alokatif.
efisiensi alokatif gitu ya, menyimbolkan gitu ya, itu merupakan suatu kemampuan dari unit usaha gitu ya untuk menggunakan input sedemikian rupa gitu ya dengan proporsi yang optimal berdasarkan harganya gitu ya. Jadi kalau alokatif efisiensi ini kita ada informasi terkait dengan harga dari masing-masing input gitu ya. Jadi bagaimana suatu unit usaha itu bisa mencapai efisiensi dengan menggunakan unit usaha yang optimal, dengan menggunakan input yang optimal dan juga mempertimbangkan harga dari input gitu. Kemudian gitu keduanya gitu ya, technical efisiensi dan alokatif efisiensi ini bisa digunakan untuk menghitung total economic efisiensi. Jadi efisiensi ekonomi secara keseluruhan gitu. Nah, boleh saya lanjut ya? Mungkin ini apa ya, cuman sekilas aja gitu ya maksud saya, tapi ternyata kok kita sudah setengah jam kita membahas ini baru sampai sini. Ini pasti sudah dijelaskan gitu ya sama Bulan, mungkin sama Mas Fakih gitu. Kita mungkin sebentar saja gitu ya untuk hanya untuk review aja gitu ya. Jadi DEA itu juga mempertimbangkan adanya orientasi yang digunakan. Ada tadi orientasi input dan juga ada orientasi output gitu ya. Jadi orientasi input itu sebenarnya digunakan untuk menjawab pertanyaan gitu ya, berapa input, kuantitas dari input yang secara proporsional bisa dikurangi tanpa mengubah output yang diproduksi. Jadi intinya gitu ya, input orientasi itu kita tetap mempertahankan output pada jumlah tertentu gitu ya, tetap tetap menghasilkan output yang sama, tapi kuantitas dari input itu dikurangi secara proporsional gitu ya. Jadi dengan input yang minimum, bagaimana cara untuk mencapai output tertentu gitu. Nah, contohnya gitu ya. Nah, ini juga menjawab soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan gitu ya, terkait dengan rumah sakit kalau nggak salah. Nah, rumah sakit itu sebenarnya untuk menentukan orientasi ini tergantung dengan unit tergantung dengan efisiensi apa yang ingin Bapak Ibu hitung gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah sakit gitu, mungkin sebaiknya memang yang dipilih itu adalah input oriented gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin mengekspektasikan bahwa rumah sakit, kita targetkan rumah sakit untuk menghasilkan output yang besar gitu kan. Itu kan semacam impossible, karena kita secara otomatis kita juga mengharapkan banyak orang yang sakit gitu kan. Kalau misalnya outputnya dari rumah sakit mungkin penanganan jumlah kasus orang sakit gitu kan, outputnya rumah sakit itu. Jadi lebih cocok digunakan input oriented gitu, orientasi input, bagaimana kita bisa meminimalkan input untuk menghasilkan output tertentu gitu ya. Jadi lebih baik untuk menghitung efisiensi di rumah sakit gitu, itu lebih baik digunakan orientasi input gitu. Jadi contohnya gitu ya, rumah sakit gitu ya, ada numbers of bed days available sama hospital budget gitu ya. Sedangkan outputnya adalah numbers of patients served. Jadi di sini lebih baik digunakan untuk kasus rumah sakit ini adalah input orientation. Bagaimana kita bisa meminimalkan inputnya, yaitu misalnya adalah numbers of bed days available sama hospital budget untuk menghasilkan output tertentu, yaitu numbers of patients served kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya menggunakan orientasi input ini gitu ya adalah untuk mengidentifikasi gitu ya. Mengidentifikasi unit-unit mana yang
over utilizing gitu, yang digunakan dengan banyak gitu ya, yang terlalu banyak digunakan kayak gitu. Jadi intinya itu adalah kita ingin menggunakan input semaksimal mungkin gitu ya, gitu untuk memproduksi output tertentu. Jadi inputnya itu benar-benar digunakan secara maksimal. Inputnya digunakan secara maksimal sehingga tidak ada input yang tidak kita menggunakan input yang tidak kita memiliki input yang tidak digunakan. Nah, sehingga kita tidak memiliki input yang tidak digunakan kayak gitu. Jadi inputnya inputnya digunakan seminimal mungkin gitu ya. Input yang kita gunakan itu sedikit saja gitu ya untuk menghasilkan output tertentu gitu ya. Jadi input-input tersebut gitu ya over utilizing kayak gitu. Nah, kemudian itu ada yang kedua itu adalah output orientation gitu ya. Jadi berbeda dengan input orientation. Kalau output orientation ini berarti untuk untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Seberapa output yang output yang bisa dihasilkan ini, seberapa besar output bisa ditingkatkan gitu ya tanpa menambah kuantitas input gitu. Jadi kita ingin inputnya tetap tapi outputnya dimaksimalkan gitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau tadi input orientation itu berarti kita ingin meningkatkan output gitu ya. Kita ingin meningkatkan output tanpa mengubah input. Kalau yang output orientation itu sebaliknya. Kita ingin meningkatkan output tanpa mengubah jumlah input yang digunakan gitu. Nah, contohnya adalah business school gitu ya. Contohnya adalah business school. Jadi inputnya di situ itu adalah persentase gitu ya. Jadi persentase students gitu ya, siswa gitu ya, yang yang bersekolah di sana gitu ya, menggunakan scholarship, menggunakan beasiswa. Sedangkan outputnya itu adalah achievements in internship and jobs gitu. Jadi di situ dengan input yang sudah ada, kita ingin meningkatkan outputnya, kita meningkatkan efisiensi dari business school-nya, yaitu meningkatkan achievement saat mereka magang, dan juga pekerjaan yang bisa diraih gitu ya, bisa siswa yang sudah belajar di business school tadi bisa mendapatkan pekerjaan yang baik kayak gitu. Nah, itu yang untuk kasus tersebut itu sebaiknya menggunakan output orientation gitu. Nah, kemudian gitu ada decreasing return to scale sama constant return to scale gitu ya. Nah,
sebenarnya 3 orang ini gitu ya, Charles Cooper dan Rhodes itu tahun 1978 gitu ya, mereka yang menemukan DEA gitu ya. Dan model yang digunakan untuk DEA itu adalah input orientation saat itu, dan juga menggunakan constant return to scale assumption. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih constant return to scale itu? Ada yang mau menjelaskan mungkin Bapak Ibu? Constant return to scale. Kalau dalam kasus input output produksi itu dengan input sebesar X maka akan menghasilkan juga output sebesar X. Jadi skalanya kalau dibagi X per X sama dengan 1. Oke. Skalanya konstan. Oke, iya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tambahan gitu ya, tambahan dari input gitu yang ditambahkan gitu ya. Tambahan input yang ditambahkan untuk menghasilkan output gitu ya. Nah, jumlah pertambahannya itu akan sama dengan jumlah pertambahan dari output yang bisa dihasilkan gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi sama. Misalnya kita meningkatkan inputnya 2 kali, maka output yang dihasilkan juga akan meningkat 2 kali. Jadi itu ya, jadi kalau constant return to scale. Kalau misalnya decreasing return to scale, berarti kalau kita meningkatkan input sebanyak 2 kali, outputnya itu penambahan dari output gitu ya, itu akan meningkat tapi kurang dari 2 kali gitu ya. Jadi kalau constant return to scale tadi itu penambahan outputnya itu sama dengan penambahan input gitu ya, tapi kalau decreasing return to scale itu lebih rendah gitu ya. Jadi penambahan outputnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan penambahan input gitu. Oke, kemudian constant return to scale gitu ya, asumsi CRS ini gitu ya, itu digunakan ketika ketika DMU gitu ya, ketika decision making unit atau unit usahanya itu beroperasi pada skala yang optimal gitu. Kemudian adanya yang namanya variable return to scale gitu ya. Tadi kalau variable return to scale itu ada decreasing return to scale, ada increasing return to scale. Jadi ada 2 gitu ya. Jadi intinya adalah kalau variable return to scale itu jumlah kenaikan dari output gitu ya, tidak berbeda dengan kenaikan dari input gitu ya. Gitu. Kalau decreasing return to scale berarti jumlah penambahan outputnya akan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penambahan input. Tapi sebaliknya kalau misalnya increasing return to scale gitu ya, input yang jumlah penambahan input itu akan lebih kecil dibandingkan jumlah penambahan dari output gitu. Nah, variable return to scale ini gitu ya, asumsi ini digunakan ketika imperfect competition gitu ya. Sehingga pada asumsi imperfect competition itu decision making unitnya itu tidak beroperasi pada skala yang optimal. Maka di situ kita menggunakan asumsi variable return to scale gitu. Sorry, laptop saya agak error. Ya mungkin saya lanjutkan, tapi saya singkat-singkat aja gitu ya, karena saya paham kalau Bapak Ibu pasti sudah sudah mendapatkan materi ini gitu ya. Ini input dan output orientation gitu ya tadi, yang sudah kita bahas. Juga ada decreasing return to scale dan constant return to scale. Jadi gambar yang di A sini ya, itu adalah decreasing return to scale gitu ya.
Nah, kemudian gambar yang di V itu adalah constant return scale. Nah, di sini gitu kita bisa menghitung efisiensi teknis gitu ya. Fx gitu ya, di sepanjang garis kurva Fx itu di sini ini adalah adalah unit usaha yang efisien. Maka di luar di luar kurva tersebut itu adalah unit usaha yang tidak efisien. Contohnya unit usaha P di sini ya. Kenapa dia tidak efisien unit usaha P ini? Karena dengan untuk menghasilkan jumlah output yang sama, jadi di sini ini Y gitu ya. Y di sini itu adalah outputnya gitu ya. Nah, sedangkan X ini adalah inputnya. Nah, unit usaha P ini dia tidak efisien karena dengan input untuk menghasilkan output yang sama ya, ini outputnya itu adalah di titik A ya, kita tarik garis ke kiri gitu ya, maka outputnya kan di titik A. Untuk menghasilkan output sebesar A, unit usaha P ini bisa menurunkan inputnya. Jadi tadi kan ini kan outputnya kan sangat besar di titik E. Nah, ini bisa diturunkan untuk menghasilkan output yang A itu bisa menggunakan input sebesar unit B gitu ya. Jadi dia dikategorikan tidak efisien karena untuk menghasilkan output yang sama dia bisa menurunkan inputnya gitu ya, bisa menurunkan inputnya di titik B sini, yaitu di titik B di sepanjang garis Fx ini adalah unit usaha yang efisien gitu ya. Izin tanya Bu, Mas Bu ini sih sebenarnya ya Bu, mohon maaf sebelumnya. Berarti ini soalnya